Hidup terkadang terasa tidak adil. Hidup adalah sebuah arena peperangan dan persaingan yang terkadang dapat menjadi sangat-sangat kejam dan tidak adil untuk sebagian orang. Apabila Anda merasa dalam kehidupan Anda merasakan begitu banyak kesulitan, tantangan, dan ketidakadilan. Apabila Anda sudah berusaha dan berjuang begitu keras, Anda merasa sudah mengorbankan segalanya, namun tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan, maka memang benar bahwa kehidupan ini tidak adil untuk sebagian orang. Mungkin ada beberapa orang yang terlahir dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Dilahirkan di keluarga yang lebih berada, dengan keadaan yang lebih kondusif, kesempatan-kesempatan yang lebih banyak, membuat orang-orang tersebut memang memiliki kehidupan yang sedikit lebih mudah dibandingkan diri kita. Seperti sebuah perlombaan lari, mungkin orang-orang tersebut memiliki peralatan olahraga seperti sepatu lari, pakaian olahraga yang lebih baik dari kita. Dan mungkin saja bahwa garis start yang mereka miliki, garis start di mana mereka mulai berlari dalam kehidupan ini, itu berada beberapa meter di depan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang di dunia ini ada beberapa orang yang memiliki garis start yang lebih di depan. Hal ini merupakan sebuah kemudahan yang mereka dapatkan pertama kali menginjakkan kakinya di dunia ini. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Kita harus memahami bahwa sebenarnya kehidupan ini bukanlah tentang bagaimana kita memulainya, tetapi kehidupan ini, seluruh proses hidup ini, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita mengakhirinya. Kita boleh saja tidak menjadi juara 3 terbesar dalam perlombaan lari tersebut. Tetapi yang harus kita pastikan, yang jauh lebih penting, adalah bahwa kita tidak menyerah dalam menyelesaikan perlombaan tersebut, dan kita melewati garis akhir dengan penuh kebanggaan pada diri sendiri. Orang-orang lain boleh saja mendapatkan kemudahan sehingga mereka lebih
cepat dan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam perlombaan hidup. Namun kita harus yakin dalam hati kita bahwa bukan itu inti dari kehidupan. Ketika kita mulai jauh di belakang tanpa bantuan apapun, bahkan dengan membawa beban di pundak kita, namun kita tetap berlari, tetap berupaya hingga garis akhir dan menyelesaikan perlombaan itu, maka inilah yang dinamakan dengan hidup. Maka ya, betul sekali bahwa hidup itu memang tidak adil. Kalau hidup itu adil untuk semua orang, maka mungkin kita tidak akan melahirkan orang-orang yang pantang menyerah. Hidup ini tidak mungkin melahirkan orang-orang yang penuh dengan perjuangan, orang-orang yang berotak cemerlang, dan orang-orang yang tidak mengenal kata menyerah sampai akhir. Mungkin kita sedang merasa lelah. Mungkin yang terjadi dalam pekerjaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau mungkin kita sedang dalam sebuah upaya untuk meningkatkan kehidupan kita, namun masih belum juga membuahkan hasil. Tetapi hal itu juga tidak apa-apa. Kita boleh saja marah dengan kehidupan, tetapi hidup tetap berjalan. Kehidupan akan terus bergulir dan kita akan terus melangkahkan kaki kita untuk melanjutkan kehidupan. Paling tidak kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, baik hasilnya positif atau belum membuahkan hasil, kita harus yakin bahwa hal itu sebenarnya membuat diri kita jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin apabila hidup begitu mudah untuk diri kita dan kita selalu mendapatkan keberhasilan dalam hidup, mungkin saja diri kita tidak akan sekuat dan setangguh sekarang. Paling tidak, hal ini adalah satu hal yang patut disyukuri dan patut untuk kita pertimbangkan bahwa kita sebenarnya merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan dalam hidup dan kepuasan terhadap diri sendiri tidak terletak pada hasil akhirnya. Ketika kita mendaki gunung, sebenarnya proses yang paling menyenangkan dan paling memberikan kebahagiaan untuk pendakinya adalah ketika proses mendaki itu sendiri. Memang betul ketika mencapai di puncak gunung, pemandangannya akan lebih indah dan mungkin kita akan merasa seperti orang-orang yang sudah berhasil dalam hidup.
Namun, kita harus juga memahami bahwa tidak mungkin kita bertahan tetap di puncak gunung tersebut dan tidak kembali mendaki gunung yang lebih tinggi, bukan? Karena kehidupan itu bukan tentang hasil akhir, namun kehidupan itu adalah tentang perkembangan diri dan bagaimana kita mencapai versi diri kita yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Hanya dengan melakukan itu, maka kita bisa benar-benar merasakan yang namanya kebahagiaan. Coba kita bayangkan orang-orang yang sudah terlebih dahulu berhasil, sukses, dan memiliki hal-hal yang belum kita miliki dalam hidup. Apabila orang-orang ini tidak mencari pencapaian yang lebih tinggi lagi dan tetap bertahan konstan di posisi seperti itu, maka tidak peduli seberapa banyak uang yang ia miliki atau seberapa tinggi jabatan yang ia punya, kehidupan juga tidak akan memuaskan dan membahagiakan apabila kita tidak terus tumbuh dan berkembang. Dengan memahami ini, maka sebenarnya kita akan merasa jauh lebih tenang dalam menghadapi hidup, karena kita memahami bahwa ternyata ini adalah proses kebahagiaan itu sendiri. Kita tahu betul bahwa dengan semua kesulitan ini, dengan semua hambatan ini, dengan semua kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan yang kita alami, ternyata hal ini adalah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Dan dengan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, maka baru kita benar-benar menjalankan yang dinamakan hidup. Semua yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, bukanlah terjadi untuk menimpa kita, tetapi kita harus memahami bahwa semua yang terjadi adalah terjadi untuk diri kita. Semua hal yang terjadi, baik positif maupun negatif, adalah untuk pengalaman bagi kita dan juga pembelajaran yang berarti untuk perkembangan kita. Dengan memiliki mindset ini, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, seburuk apapun kondisi yang kita alami, kita sadar bahwa hal itu adalah cara alam semesta membuat diri kita menjadi lebih kuat. Tanpa kesulitan-kesulitan itu, maka tidak ada diri kita dan tangguh. Tanpa kesulitan-kesulitan itu, maka juga tidak mungkin ada diri kita yang sekarang, yang begitu tangguh dan begitu kuat. Anda harus meyakini bahwa setiap manusia mempunyai peranan dan kesuksesannya masing-masing. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing.
maka jangan pernah mengukur keberhasilan dalam hidup dengan melihat keberhasilan orang lain. Karena ternyata hal inilah yang membuat kita terus-menerus merasa kecewa dan merasa bahwa hidup kita ini adalah sebuah kegagalan. Cobalah untuk sekali lagi kembali melihat ke dalam diri kita. Carilah jawaban di dalam sana, bahwa sebenarnya apa peranan kita dalam hidup. Apa visi misi yang kita bawa ketika kita dilahirkan di bumi ini. Ketika kita sudah menemukannya, maka peganglah visi misi dan tujuan itu secara erat. Ketika seseorang sudah menemukan peranan dan misinya dalam hidup, maka jalannya akan lebih mantap dan lebih tidak tergoyahkan. Artinya bahwa semua keberhasilan dan kegagalan yang dialami sudah diperkirakan oleh dirinya. Kebanyakan dari kita memiliki impian yang sebenarnya bukan milik kita sendiri, namun impian tersebut adalah impian yang diciptakan oleh lingkungan kita. Menjadi seorang pengusaha, memiliki karir yang sukses, memiliki rumah yang mewah, ini semua adalah impian-impian yang diciptakan oleh lingkungan kita, yang mungkin pernah kita dengar atau pernah kita lihat di televisi ataupun di alat-alat media yang lainnya. Sehingga apabila kita masih belum berhasil mendapatkannya, hal inilah yang membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Membuat kita merasa seperti sebuah kegagalan. Namun kita perlu tahu bahwa sebenarnya kesuksesan bagi setiap manusia itu tidaklah sama. Anda tidak harus mempunyai kesuksesan yang dapat diukur baik dengan materi ataupun dengan pengakuan orang lain yang sama tingginya dengan orang-orang yang Anda anggap sudah sukses. Milikilah visi misi hidup Anda sendiri, baru hidup itu akan terasa adil untuk Anda. Apabila Anda memiliki visi misi bahwa diri Anda adalah sesosok orang yang kuat, orang yang bahagia, mampu melewati berbagai macam rintangan, dan menjadi sesosok panutan bagi orang-orang di sekitar Anda. Apabila memang itu visi misi Anda, tujuan hidup Anda, maka mungkin Anda baru bisa menemukan bahwa kehidupan Anda yang terasa tidak adil, yang terasa begitu sulit, ternyata adil untuk visi misi tersebut. Jika Anda ingin mempunyai kehidupan yang mudah, bebas dari tantangan, bebas dari masalah, maka
kehidupan pun pasti tetap akan terasa tidak adil. Semua ini kembali lagi tergantung dengan mindset kita masing-masing. Temukanlah visi misi Anda, temukanlah peranan Anda yang tepat di dalam dunia ini, maka yang terjadi dalam hidup Anda sebenarnya akan mendukung Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila Anda memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tangguh, maka hidup tidak akan memberikan kemudahan untuk Anda. Hidup akan terus memberikan kesempatan-kesempatan Anda untuk belajar dan terus berkembang. Kegagalan demi kegagalan akan membuat Anda semakin kuat dan semakin cerdas. Karena memang itulah visi misi dan peranan yang Anda bawa dalam kehidupan kali ini. Menjadi seseorang yang tangguh, menjadi seseorang yang tahan banting, dan pada akhirnya menjadi seseorang yang sukses dan bahagia.